e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari, dan kali ini di sini Mayang kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Dan pastinya akan membahas sesuatu yang sangat cukup luar biasa juga ya, dan nanti kita akan memungkas tuntas semuanya. Dan kali ini Mayang ditemani oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu ada Bapak Muhammad Adi Widianto. Halo Pak Adi, Halo. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Luar biasa deh, tadi sudah bersiap di sana ya. Dan tema kita kali ini yaitu butuh keberanian untuk menuntaskan masalah di Kota Bandung. Waduh, sedang ada apa nih Pak di Kota Bandung ini? Sedang ada apa deh? Jadi, banyak masalah nih Pak ya, yang menjadi sorotan dari warga Kota Bandung pada saat ini. Jadi masalah yang kerap disampaikan oleh warga-warga, dan mungkin ada juga dari konstituen yang langsung menghubungi Bapak mungkin. Sebenarnya problem masyarakat Bandung mah sebenarnya sama ya semua. Sama ya Pak. Banjir, sampah, macet, tiga itulah yang cukup vital lah. Saya rasa sampah, banjir, macet ini kalau misalnya selama pemerintahan Pak Wali dan Pak Wakil ini selama 5 tahun bisa beres, saya rasa kinerja mereka akan dinilai sangat baik sama warga. Jadi lebih banyaknya yang mengadu soal itu ya Pak, sampah, banjir. Rata-rata itu sih. Rata-rata itu ya. Rata juga kayak gitu kayaknya. Iya sih Pak, tapi masih banyak sebetulnya masalah-masalah ini, karena ini bisa bertemu langsung, jadi saya bisa menyampaikan. Dan salah satunya mungkin ada pelayanan publik. Betul, sebenarnya pelayanan publik gitu kayak gitu-gitu iya sih, cuman pelayanan publik, apa namanya, fasilitas umum, memang beberapa itu juga jadi beberapa komplain ya. Tapi yang sangat apa ya, sangat mencuat di permukaan itu masalah kemacetan, banjir, sampah. Itu sih itu udah fenomena bertahun-tahun ini, dari bukan hanya dari sekarang, dari beberapa wali kota yang lama juga sama sih kayak gitu. Dan belum beres-beres sampai sekarang. Nah, kenapa bisa belum beres Pak? Kenapa belum beres-beres? Simple. Duitnya nggak ada kan? Balik lagi ke anggaran nih Pak. Iyalah. Terus sikap dari Kang Adi gimana nih menanggapi masalah ini di Kota Bandung? Ya itu, kalau saya yakinin pemerintahan secara umumnya ya, mereka itu nggak pernah fokus gimana caranya make money. Mereka tuh nggak pernah fokus gimana caranya nyari uang di pemerintahan mereka. Misalnya, let's say Bandung berapa kita APBD-nya 8 triliun. Harusnya Pak Wali atau Pak Wakil itu fokus di tahun depan bisa nggak targetnya 11 triliun, tahun depan lagi 13 triliun atau 15 triliun. Nah kalau misalnya itu tercapai, saya rasa karena semua masalah di Kota Bandung itu ujungnya sumbernya duit, ya nggak sih? Perbaikannya itu butuh duit. Kita membebaskan lahan, kita mau membereskan permasalahan seperti ada kendaraan transportasi umum, itu kan semua butuh uang sangat besar. Nah makanya saya bilang tadi harusnya fokusnya gimana caranya make money, gimana caranya pemerintah menciptakanlah uang tambahan baru yang tidak memberatkan masyarakat gitu. Itu sih. Oke, dan lalu sikap yang diambil oleh Kang Farhan dan juga Kang Erwin apa nih Kang terkait ini? Saya kemarin sudah ketemu sama Pak Wakil, saya ngobrol sama beliau, Pak, kayaknya kita perlu nyiptain uang lebih. Dan dia bilang kok ke saya, oh iya Kang, target kita ini selain kita ini Kota Bandung banyak yang bocor, kita akan terus nambah pendapatan agar kita, kayaknya Pak Wali dan Pak Farhan dan Pak Wakil pun kayak mengerti kok Bandung ini kekurangan uang. Makanya mereka pun akan fokus di kedepannya kayaknya untuk gimana caranya APBD bertambah gitu. Nah, menurut Kang Adi sendiri nih, gimana caranya agar PAD bisa meningkat? Jadi apa yang harus dilakukan nih menurut Akang nih? Banyak sih ya, satu kita cegah kebocoran karena banyak anggaran yang saya rasa nggak perlu. Kita harus terbuka aja, kalau memang nggak perlu memang jangan diadain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
eh, inovasi pendapatan pajak di masyarakat. Saya udah ngasih beberapa contohnya kok ke pemerintah. Yang ketiga, ya kita tekankan pada pengusaha yang apa ya, yang bahasa kasarnya eh, ya agak sedikit nakal lah ya gitu ya. Ya kita harus coba tekankan itu. Dan pajak-pajak kita kan banyak yang nggak masuk kok, kayak pajak restoran. Kita kalau mau dibongkar semua itu kayaknya Nah, banyak itu yang gimana Pak itu? ya pengawasannya kurang ya, pengawasannya kurang. Makanya saya apa, karena kan itu salah satu tugas DPR ya, dan saya ini baru menjabat sekarang. Saya akan fokus ke pengawasan terhadap eh, pengusaha-pengusaha yang tidak bayar pajak, baik itu pengusaha reklame, baik itu pengusaha restoran yang mereka nggak bayar pajak, kita urusin semua. Jadi itu yang kita fokusin. Maksud saya banyak uang yang hilang, yang kadang pengusaha-pengusaha yang kurang baik ya gitu, ininya gitu. Jadi difokuskan ke situ ya itu, dan Betul. menjadi salah satu solusi dari Kang Andi tersendiri ya. Ya. Salah satunya itu. Dan apa sih Kang gebrakan positif dalam mengatasi masalah nih? Gebrakan siapa tuh? Gebrakan dari Kang Adi ini. Waduh, kalau gebrakan saya apa ya? Oh, kalau untuk masalah tadi kayak saya bilang banjir dan lain-lain, sebenarnya itu bukan ranah saya ya. Kalau saya kan keuangan, saya ini hanya bisa bilang kepada teman-teman OPD, kamu itu manajemennya kayak warung Tegal, karena saya orang bisnis. Saya ini komisi keuangan. Saya bilang apa yang saya lakuin, ya saya hanya ingin memperbaiki manajemen pemerintahan di Kota Bandung. Karena saya tahu pemerintahan cukup kacau lah pemerintahan ini, manajemennya, terus penyerapan apa ya, eh, apa ya, contoh lah kayak kemarin saya ngurus reklame ya, banyak 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 pajak reklame yang nggak masuk ke pemerintah. Dari kita ambil sampling 350 reklame yang bayar pajak hanya dan punya izin hanya 25. Jauh ya Kang. Kacau kan? Menurut Mbak kacau nggak? Aku tercengang Oh, dengarnya. itu ya. Kayak orang politisi Mbak ngomong. Iya benar, soalnya baru tahu langsung kan Pak. Ya, kami ambil sampel 7 jalan di Kota Bandung. Dari 350 reklame yang terpantau satelit, hanya 25 yang bayar pajak dan punya izin. Miris. Maksud saya, nah yang kayak gini-gini, kalau saya suka bilang ke teman-teman OPD atau ke teman-teman pengusaha reklame, pengusaha-pengusaha yang kayak gini harus diberesin. Cuman Pak Wali mau atau enggak gitu, Pak Wakil mau atau enggak, teman-teman semua mau atau enggak. Jadi kita sama-sama lah, gitu. Aku ini mendengarnya tercengang, sedih juga loh Pak. Ya itu, makanya Baru tahu gitu kan. Ternyata banyak juga kebocoran-kebocoran ya Pak ya. banyak banget Mbak. Kalau misalkan di keseluruhan nih Pak, kebocorannya ini ada berapa persen Pak? Di kota Bandung ini gitu. Kalau kebocoran saya nggak pernah ngitung detail ya. Cuman yang saya tahu, kalau Bandung ingin masalah beres, hitungan kasar saya ya. Kalau Bandung mau beres masalah kemacetan, sampah sama apa itu, macet, sampah sama Banjir. aduh saya lupa lagi itu apa? Macet, sampah sama banjir. 3 ini kalau mau beres, hitungan saya Kota Bandung minimal udah punya APBD 14 triliun. Hitungan saya kalau mau beres. Jadi gimana caranya kalau kita uangnya dari 8 triliun, kita jadi 4 triliun gimana nih? Sebenarnya bisa, saya bilang tadi. Kalau masalah pajak reklame masuk semua, saya rasa bisa nambah juga kok. Pajak-pajak lain yang bocor itu bisa juga gitu. Cuma Itu yang reklame itu baru salah satunya ya Pak ya, belum semuanya. Oh iyalah, bersalah apalagi kalau misalkan semuanya. Dan jangan kaget jumlah reklame di Kota Bandung itu hampir 13.000. Nah ini jadi kemana ini? Ini jadi harus ada solusi yang benar-benar tegas ya Pak ya. Betul. Saya malah sempat ngide gini ya. Sebenarnya gampang kok kalau misalnya kita, let's say gini ya, kita panggil semua pengusaha reklame. Bos, lu udah lah nggak usah aneh-aneh gitu kan. Kita kasih mereka pajak 5 tahun di depan. Let's say lu bayar 200 juta sekarang, 5 tahun lu nggak perlu bayar pajak. Hitungan kita, anggaplah dari 13.000 reklame yang bayar cuma 10.000, 2 triliun kita dapat uang. Ya nggak sih? Nah itu 2 triliun tinggal mau dibikin apa tuh? Kita mau bikin beresin banjir kah? Kita mau bikin kendaraan umum kah? Uangnya cukup ada gitu. Cuma pertanyaannya mau apa enggak? Baik Pak Adi, ini menurut Pak Adi nih ada yang harus dievaluasi nih Pak, yaitu dari evaluasi untuk BUMD. Menurut Pak Adi gimana nih Pak? Kacau juga tuh BUMD.
Karena kan saya fokusnya ke keuangan ya. Saya fokus ke keuangan. Saya beberapa kali kok suka bilang, ya itu cara mereka manajemen manajemen mereka itu kayak warung Tegal, kurang bagus. Terus saya rasa pemborosan mereka cukup 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 perlu perhatian ya. Contoh ya. PDAM itu sebagai kinerja bagus. Dia itu menciptakan pendapatan 173 miliar. Tapi pengeluaran 170 miliar. Hmm. Nah, maksud saya lucu kan? Maksud saya gini, pengeluarannya ini harus kita pelajarin, kayaknya banyak pengeluaran yang nggak perlu deh gitu. Kalau ini kalau dalam bisnis swasta nggak masuk. Kan saya juga pebisnis ya, kalau misalnya dari segi bisnis swasta nggak masuk. Jadi dia itu untuk nyiptain uangnya oke, 173 miliar, tapi pengeluaran 170 miliar ini kan terkesan gitu ya, kayak seperti apa ya, mungkin karena orang mereka itu nggak sense of belongingnya nggak dapat, mereka tuh rasa memilikinya nggak dapat, karena ya udahlah ini perusahaan pemerintah bukan perusahaan keluarga gua gitu kan. Nah itu yang harus kita perbaiki, baik pada pasar, baik Bank Bandung itu perlu kita support lah ya gitu. Apalagi Bank Bandung itu sebenarnya kasihan. Saya pernah nanya, kamu anggarannya berapa? Anggarannya dikit. Harusnya kita kasih kepercayaan ke mereka. Dan bukan nggak mungkin juga akan bertumbuh besar, karena bank itu kan manajemennya pasti profesional bagus ya. Sampai sekarang saya rasa problem mereka itu suntikan uangnya nggak banyak gitu. Kalau pasar, waduh, itu rumit banget. Karena kita kalah sama pasar tradisional modern ya terlalu banyak, di bawahnya terlalu banyak ya rumit lah itu pasar, ampun. Saya juga tobat tuh pusing. Jadi gimana? Ada solusinya, Pak? Waduh, pusing gitu mah ya, karena apa ya? Karena apa ya? Jadi gimana? Ada solusinya, Pak? Waduh, pusing gitu mah ya, karena apa ya? Karena apa ya? Bukan hanya belum profesional, bahkan tidak profesional. Kalau saya rasa kalau PDAM udah sangat oke ya, dia bisa mendatangi masyarakat, menawarkan untuk bikin saluran air. Hubungannya kayaknya mereka untuk menjalankan bisnisnya oke. Makanya tadi saya bilang, nyiptain uangnya bagus PDAM. Nah, PD Pasar ini mungkin nyiptain uangnya pun kayaknya saya rasa nggak bagus. Jadi banyak problem gitu. Menurut Pak Adi, yang menjadi contoh BUMD yang cukup baik kira-kira di kota mana nih, Pak? Untuk yang saya tahu ya sejauh ini ya Jack Pro bagus ya. Jack Pro bagus karena Jakarta Property itu dia sangat mengelola manajemennya profesional banget. Saya pelajarin dan beberapa teman saya pun kerja di sana, saya ngelihat manajemennya oke, dia udah sangat bagus. Jadi Jack Pro itu kan lebih ke mereka fokus ke properti yang ada di Jakarta. Tapi coba Mbak Mayang cek sendiri, Mbak bisa punya data nggak properti di Kota Bandung, milik Kota Bandung mana? Nggak ada. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, bahkan saya sendiri, ini masukan juga ya buat teman-teman BKAD. Saya sendiri, saya nggak bisa dapat semua data hasil Kota Bandung. Ya, Allahu Bisa alam. gitu ya? Ya maksud saya gitu, makanya saya bilang tadi manajemennya kacau. Manajemennya kacau. Saya rasa bukan teman-teman BKAD nggak mau ngasih data, bukan manajemennya kacau. Makanya saya bilang tadi, manajemennya jangan kayak orang Tegal, kacau. Gitu. Wah, ini harus ada yang dibenahi berarti. Oh banyak, Pak. makanya saya bilang tadi tugas wali kota banyak tuh, kasihan. Oh, dan cukup rumit juga ya? Rumit banget. Ya, semoga bisa tertuntaskan ya, Amin, Pak ya. amin, Karena ini untuk masyarakat juga kan ya, Pak Amin. ya. Betul. Dan kita ini melipir nih, Pak. Ini soal mesin parkir nih, Pak. Oke. Yang kemarin menjadi problem ya, Pak ya. Betul. Nah itu gimana sih, Pak, itu? Waduh. Itu mesin parkir ya. Kan itu udah ada barangnya ya. Mungkin dulu niat Pak RK itu baik ya, cuman saya rasa untuk di Kota Bandung case-nya nggak masuk, makanya sampai sekarang nggak berguna kan untuk mesin parkir. Kita mau diapain? Ya pusing, saya juga mau diapain itu. Apakah itu uangnya langsung gitu, Pak, masuk ke mana gitu? Ya sebenarnya kan pakai kayak gitu ya, alatnya kayak inilah. Cuman ya apa ya?
Ya sekarang Mbak Mayang anggaplah bayar itu. Kadang ada preman juga datang bayar, Iya, betul. ya kan? Betul, iya, Nah iya. makanya maksud saya itu yang harus kita perbaiki dengan sangat 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 apa serius gitu. Nah, cuman saya sempat ada ide gini sih, sempat ada ide. Ya ini mah kita kita Iya. kita ngomongin inilah ngalor ngidul lah ya gitu. Harusnya setiap kendaraan di Kota Bandung itu selain kita bayar pajak tahunan, harusnya kita kasih pajak parkir juga. Contoh misalnya kita punya motor nih, kita bayar pajak tahunan, udahlah diadakan pajak parkir, misalnya 500.000 kan setahun atau berapa. Memang terlihat berat, memberatkan masyarakat ya. Tapi bisa nggak pemerintah dengan semua jajarannya bisa nggak meyakinkan bahwa di Kota Bandung nggak ada parkir liar? Nah, itu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Bayang nih mau ke Alfamart nih, kan kita 2000 males iya, ya. iya, Nah, betul. oke gue bayar setiap tahun pajak kendaraan, pajak parkir kendaraan, tapi setiap kita ke Indomaret, parkir ke jalan di pinggir jalan raya yang ada parkiran buat mobil atau motornya, kita nggak kena parkir liar lagi gitu. Saya rasa masyarakat kayaknya toleran deh kayak gitu ya. Dan itu kita bisa, saya pernah hitung bisa nyiptain uangnya yang cukup banyak juga buat Kota Bandung. Iya, betul, Pak. Cuman kan masalahnya ya gitu lah. Jadi bayarnya tuh dua, Pak. Bayar mesin parkir sama bayar parkir liar Iya gitu. gitu. Dan solusinya jadi gimana, Pak? Gini ya, ini pelajaran kita lucu ya. Kita kan pasti pernah ya ke Kota Baru atau ke Sumarekon ya. Iya. Miris nggak? Di Sumarekon nggak ada tukang parkir. Gak ada tukang Nggak parkir. ada tukang parkir. Pakai ini ya, pakai mesin. Enggak. Kita mau ke Alfamart aja biasa Oh datang. gitu. Jadi maksud saya gini loh. Masa pemerintah kota kalah sama pengusaha properti? Kalau gitu Bandung dikelola sama Sumarekon aja. Kalau nggak sama BSD aja dikelola aja, jangan sama pemerintah. Maksud saya, saya lihat di situ, baik Kota Baru Parahyangan, coba di Sumarekon, tingkat kecurian di situ pun sedikit. Jalannya mulus-mulus semua. Maksud saya datang ke rumah makan kemana, nggak ada tukang parkir. Kok bisa? Gitu mereka bisa, sedangkan kota ini nggak bisa. Nah, kenapa itu, Pak? Ya kayak saya suka bilang dari awal, masalah ekstrim itu pemerintah harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Kan Kota Bandung ini masalahnya ekstrim. Pak Wali sama Pak Wakil harus berani ngelakuin kebijakan ekstrim. Yang lebih ekstrim ya. Wajib lah. Sebetulnya bisa ya, Pak ya? Bisa, cuman berani apa enggak? Misalnya Pak Wali dan Pak Wakil mengadakan nggak ada parkir liar di Kota Bandung. Bakal banyak yang unjuk rasa nggak? Banyak yang lawan nggak? Pasti banyak dong. Cuman berani nggak melakukan itu gitu. Maksud saya masalah ekstrim itu nggak bisa diberesin dengan hal-hal yang seperti seremoni itu nggak akan beres lah. Jadi saya yakinin masalah ekstrim itu akan beres dengan penyelesaian ekstrim gitu. Kalau nggak mah ya. nggak Kalau bisa. nggak ekstrim ya udah bakal gitu-gitu terus gitu. Ya bakal Pak. gini-gini aja. Waduh, jadi kapan majunya kalau gitu, Pak? Ya kan kayak saya contoh ya Mbak Mayang ya. Dari Mbak Mayang udah lama di Bandung kan? Udah lama ya? Lama Udah di lama. Bandung. Dari zaman siapa sih? Ridwan Kamil, siapa yang sebelum-sebelumnya lah ya? Iya, Wali kota. Apakah pernah bisa beres masalah kita banjir, sampah, macet itu kan nggak pernah beres-beres. Kenapa ya? Karena nggak ada uangnya, Anggarannya. anggarannya. Dan untuk itu kan butuh kebijakan ekstrim. Saya contoh aja, anggaplah Ridwan Kamil, dia itu arsitek hebat. Arsitek hebat, dia bisa ngebangun di negara-negara maju dia bisa ngebangun kota, dia nggak bisa ngebangun banyak lah ya. Kenapa bisa gitu? Ya kan di negara maju banyak ada uangnya kan. Iya. Kalau di Bandung dia nggak ada uangnya, hanya bisa bikin taman-taman aja tuh dia bikin. Oh gitu, Pak. Ya karena Bandung nggak ada uangnya. Dia bikin Bandung tertata baik itu kan nggak bisa. Terus Bandung uangnya kemana? Bukan Bandung uangnya kemana, uangnya dikit. Oh gitu. Uangnya dikit. Jadi penerimaan Kota Bandung itu sangat-sangat sedikit. Makanya tadi saya bilang Bandung itu APBD-nya 8 triliun, sedangkan permasalahan Kota Bandung, hitungan saya ya, hitungan kasar saya, permasalahan Kota Bandung kalau mau beres 14 triliun. Jadi minus 6 triliun. Dan harus melakukan hal sesuatu yang ekstrim. Ya ekstrim. Sebetulnya itu bisa. Ya salah satunya yang tadi Pak Adi Betul, bilang, betul. Kan. Maksudnya banyak solusi-solusi juga. Banyak. Gitu. Kita bisa panggil investor asing bisa. Ya, banyak lah salah-salahnya sebenarnya. Nah itu. Apakah sudah pernah direalisasikan gitu Pak atau gimana gitu? Sejauh ini kebanyakan pemerintah yang sebelum-sebelumnya nggak pernah memikirkan gimana caranya nyiptain uang. Mereka itu hanya memikirkan gimana caranya ini anggaran udah dikemanain. Dia itu nggak pernah mikirin gimana anggaran itu bertambah. Mereka tuh hanya mikirin ini anggaran segini, gua bikin apa, ya kan? Nggak pernah mikir gimana caranya kita tahun depan anggarannya bertambah.
Waduh. Pemerintah sebelumnya ya, saya rasa seperti itu. Dan daerah-daerah lain seperti itu sih. Saya rasa harus diperbaikin gitu. Harus sangat diperbaiki. Harus perlulah gitu. Baik Pak Adi, ini Yuk. ya, tadi bincang-bincang kita sudah Hmm. cukup jauh juga ya. Nah, dan ini tadi Pak Adi bilang salah satunya bisa menarik investor Betul. dari luar negeri. Nah, itu cara menariknya gimana sih Pak? Gampang sih sebenarnya, saya pelajarin ya. Bandung ini investor itu akan sangat tertarik asalkan nggak ribet. Asalkan nggak ribet. Di sininya ya? Iya, kasarnya jaminan investasi mereka tuh nggak ribet. Jadi ya mungkin ya bukan ini ya. Mereka itu butuh kepastian hukum, butuh investasi yang apa ya, di mata mereka menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Dan yang ketiga ya mereka nggak mau dibikin diusilin lah ya. Kalau diusilin lah, saya jangankan investor asing, saya aja pengusaha kecil aja kadang gemes kalau diusilin kan gitu ya. Nah, saya rasa itu perlu, karena Bandung ini banyak potensialnya kok, banyak potensialnya dan yang masyarakat pengusaha-pengusaha asing pun saya rasa mau sih, tertarik dengan mereka mandang Bandung dengan tingkat kreativitas masyarakatnya. Saya rasa Bandung bisa jadiin kota jasa yang skala internasional lah gitu. Jadi sangat bisa ya Pak? Sangat bisa. Dan masalahnya apa Pak? Sampai saat ini belum ada berarti kan ya? Karena ini kalau saya rasa kalau dalam bisnis mungkin pemasaran kota Bandung untuk mengundang investor itu nggak serius. Ya sebenarnya ya tadi saya bilang. Itu gimana Pak? Ya tadi saya bilang, mereka itu nggak akan pernah nggak fokus untuk orang investor, menciptakan uang, itu mereka nggak fokus. Harusnya mereka fokus gitu loh. Nah kalau itu fokus, saya rasa itu bisa menciptakan pundi-pundi yang lain gitu. Nah, mungkin bisa dibuat gebrakan oleh Pak Adi. Nah itu dia, saya kan cuma anggota DPR, saya hanya bisa ngasih masukan, sedangkan saya kan hanya bisa ngasih masukan, dan DPR itu kan kolektif kolegial, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak sih, nggak banyak, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak banyak ininya lah gitu. Pak Adi, pesan-pesan ini dari Pak Adi untuk warga Kota Bandung nih Pak. Okay. Khususnya untuk pemerintah juga boleh, dan juga masyarakat Kota Bandung. Untuk pemerintah, perbaikan lagi sistem pemerintahannya, maksimalkan lagi sistem pemerintahannya. Untuk Pak Wakil berjuang maksimal. Saya tahu kondisinya berat karena mereka mengerjakan sesuatu yang sebelumnya diwarisi dengan masalah yang cukup pelik ya gitu ya. Dan saya yakin Pak Wali sama Pak Wakil itu nawatinya baik. Saya beberapa kali ketemu sama beliau pun, cuman ya saya tahu masalah Kota Bandung ini yang mereka datang ini kasarnya masalahnya gede, uangnya nggak banyak gitu. Kan itu berat ya. Kayak kita kebutuhan 5 juta nih. Kita pendapatan cuma 2 juta kan berat ya. Iya. Nah gitu. Jadi saya mengerti perasaan itu, makanya saya teman-teman DPR juga support lah gimana caranya kita untuk lebih baik lagi. Untuk masyarakat Bandung harap bersabar untuk perbaikan Kota Bandung ke depannya. Karena butuh waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Bincang-bincang hari ini sangat luar biasa, dan tadi agak sedikit kaget juga, tapi memang seperti itu ternyata keadaan dari Kota Bandung ya. Dan baik para wargi Bandung, itu tadi bincang-bincang yang sangat luar biasa hari ini, spesial bersama Pak Adi dari Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Dan saya Mayang mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.